Tapi kalau mencari di zaman sekarang, aduh ini termasuk makhluk langka ini. Iya. Termasuk makhluk langka atau sudah hampir punah dari peredaran muka bumi lah ya. Karena kalau terkumpul empat-empatnya itu, wah, tidak menutup kemungkinan saya juga seperti itu. Iya. Ya, mana? Orang mau nonton apa? Tidak. Ini hanya aja skiddingnya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel The Ariel Family. Di sini kami ingin melanjutkan tentang perihal masalah jodoh. Oke, Pak Ariel, di sini saya ingin menanyakan perempuan macam apa yang harus kami jadikan pasangan hidup kami untuk menuju akhirat yang lebih baik. Oke. Ya, pertanyaan bagus ya. Perempuan seperti apa yang harus kita nikahi? Atau bagaimana anjuran Islam itu mencari perempuan untuk kita jadikan teman dunia akhirat? Yang pertama harus kita ingatkan bahwasanya ibadah yang paling lama itu ialah ibadah menikah. Ibadah yang paling lama ialah ibadah menikah. Jadi itu ibadah yang terlama. Jadi bagaimana perempuan seperti apa yang harus kita nikahi? Islam mengatakan yang pertama, ketika kau ingin menikah, yang pertama harus disiapkan ya maksarus sabar manistato'an mulbad. Persiapkan dulu lahir dan batinmu. Artinya mental juga siap, fisik siap, mental siap, serta materi juga siap. Nah, kemudian setelah semuanya siap, baru kita melangkah ke tahap atau step selanjutnya, yaitu mencari pasangan hidup. Nah, Islam menganjurkan bagaimana? Yang pertama itu ketika kau ingin menikah, lihatlah perempuan itu karena parasnya atau cantiknya, kecantikannya. Ini bertujuan apa? Supaya ketika kita bekerja, kita pulang capek, melihat senyumnya, masya Allah, tenteram gitu kan. Jadi itu yang dianjurkan Islam. Yang kedua apa? Nikahilah perempuan itu karena hartanya. Karena hartanya. Oh, itu tidak apa-apa ya, Pak? Tidak apa-apa. Nikahilah perempuan itu karena parasnya, karena kecantikannya. Nikahilah perempuan itu karena hartanya. Yang ketiga apa? Nanti kita jelaskan lagi lebih rinci setelah yang keempat ini kita sebutkan. Yang ketiga, nikahilah perempuan itu karena keturunannya. Lihat keturunannya, dia anak orang baik. Artinya bebek bobotnya kita lihat juga di sini. Yang keempat inilah yang harus kita jadikan fondasi dan patokan awal. Harus kita jadikan acuan, benar-benar acuan. Nikahilah perempuan itu karena agama, karena akhlaknya. Kembali lagi. Kalau dia beriman, agamanya kuat, maka kalau dia cantik, masya Allah, kecantikannya itu dimanfaatkan untuk suaminya, bukan mohon maaf pamer aurat di medsos dan lain sebagainya. Itu kalau dia cantik tapi beriman, kecantikannya difungsikan atau dimanfaatkan untuk menenteramkan hati suaminya, seperti itu. Yang kedua, dia ada harta, dia anak orang kaya. Kalau dia beriman, harta itu akan dibantukan kepada perjuangan suaminya membela agama Allah. Harta itu akan diinfakkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi seperti itu. Kalau dia beriman. Yang ketiga, dia keturunan orang baik-baik. Walaupun keturunan di sini tidak menentukan, tapi di sini juga harus perlu kita pertimbangkan. Karena apa? Diambil dari sejarah. Dari zaman Nabi Lut. Seorang nabi mempunyai istri yang durhaka dan lain sebagainya. Artinya apa? Keturunan ini juga tidak bisa kita jadikan acuan pol seperti itu. Nah, yang keempat ini agama kuat. Kalau agamanya kuat, insya Allah rumah tangga kita akan tentram. Jadi seperti itu. Dan harus jadi pondasi awal ialah tentang agama. Berarti yang tetap dijadikan acuan itu tetap agama, ya? Agama. Karena apabila agamanya sudah benar, maka yang sisa-sisanya itu yang telah Bapak jelaskan dari 1, 2, 3 tadi Ya. akan mengikuti, ya Pak? Insya Allah akan mengikuti. Nah, jadi setelah empat ini terkumpul, cantik oke, anak orang kaya, dia keturunan baik-baik, agamanya kuat. Tapi kalau mencari di zaman sekarang, aduh ini termasuk makhluk langka ini. Termasuk makhluk langka atau sudah hampir punah dari peredaran muka bumi lah ya. Karena kalau terkumpul empat-empatnya itu, wah, tidak menutup kemungkinan saya juga Iya, ya mana? Orang mau nonton Pak? Tidak. Ini hanya skidding ya, hanya sekedar bercanda. Artinya apa? Susah ditemukan
Dan ketika kau ingin mencari sempurna, seorang istri yang sempurna, maka bersiaplah kau itu membujang untuk selamanya. Wah, bujang lampu ya Pak. Wah, bahaya Karena banget tidak ya, ada Pak. manusia yang sempurna. Seperti itu. Pasti ada kekurangan. Jadi seperti itu. Oke, Pak Ariel, Ya. terima kasih atas penjelasan Bapak untuk perihal masalah mencari jodoh, dari yang masalah hal kecil, masalah rumah tangga yang kita bahas sebelumnya. Saya sangat berterima kasih Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami para pemuda yang belum menikah, dan begitu juga dengan para penonton The Ariel Family. Oke, untuk para subscriber The Ariel Family, tunggu video-video selanjutnya karena di sini masih banyak lagi yang ingin kami bahas perihal masalah jodoh, baik itu masalah keislaman, rumah tangga, dan segala hal dalam kehidupan. Oke, ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang menyakiti para penonton, kami mohon maaf atas kehilapan. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.